Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Bisnis Islam. Poin yang pertama yaitu hukum Islam dan hukum adat. Hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam sangat erat sekali, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara atau hukum Islam itu sendiri. Dalam hubungan ini, adat adalah cara melaksanakan atau memakai syara itu dalam masyarakat. Terlihat pada Pulau Jawa, hubungan adat dan Islam sangat erat. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan. Dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di daerah, umpamanya para penulis Barat atau Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama Islam. Keduanya merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena di kalangan adat terdapat orang-orang alim dan kalangan ulama yang lebih tahu tentang adat. Gambaran pertentangan antara kalangan adat dengan kalangan agama mereka konstruksikan dalam pertentangan antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Selanjutnya yang poin kedua yaitu Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Agama masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah paganisme, Yahudi, dan Kristen. Keadaan masyarakat saat itu sangat tidak terkendali karena tidak adanya peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri. Kegiatan-kegiatan buruk dilakukan seperti berjudi, mencela keturunan, mengubur hidup-hidup anak perempuan, serta menghina dan mencela orang miskin. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama penduduk kota. Penduduk kota bertempat tinggal tetap karena mereka sudah mengenal tata cara mengelola tanah dan tata cara perdagangan. Hubungan perdagangan mereka sudah sampai luar negeri. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pendekatan yang tinggi. Yang kedua, penduduk gurun. Hidupnya masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari tempat yang bisa digunakan bertani atau beternak. Mereka berpindah-pindah menggiring ternak menuju daerah yang sedang mengalami musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu hasil ternaknya. Mereka juga membuat pakaian dan perabotan dari wol serta menjualnya. Kekayaan mereka terlihat dari banyaknya hewan ternak yang mereka miliki. Dan dari sinilah bisa dilihat bahwa keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam kebanyakan bekerja sebagai pedagang. C. Konsep perdagangan di Mekah dan Madinah sebelum Islam. Seiring berjalannya waktu, di tengah jalur yang sering mereka lewati ini muncul dua stasiun perdagangan besar, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua kota ini menjadi penting dan para penduduknya ikut ambil bagian dalam bisnis dagang bersama dengan orang-orang Yaman. Suku ini mulai menggantikan peran orang-orang Yaman dan dalam memonopoli perdagangan kawasan Jazirah Arabia yang sangat berpengaruh dalam perdagangan di negeri Arab, yaitu orang-orang Nabatian dan orang-orang Yahudi. Yang pertama membawa minyak dan kapur dari Syam ke Hijaz dan Irak. Namun posisi orang-orang Yahudi lebih tinggi dibanding orang-orang Nabatian. Mereka yang disebut pertama itu menetap di Jazirah Arabia, sehingga Mekah menjadi pusat perdagangan Hijaz dan suku Quraisy menguasai perdagangan antara wilayah. Darah perdagangan yang mengalir di kalangan suku-suku Arab di Mekah, terutama suku Quraisy, telah membentuk nalar
nalar dagang yang tercermin dari pola pikir dan hadis yang di berbagai tempat menggunakan bahasa dagang seperti beli, jual, hutang, dagang, untung, rugi, bangkrut, dan lain sebagainya. Hal ini, kemajuan perdagangan Mekah memunculkan beberapa gelintir orang kaya seperti keluarga Umayyah, keluarga Makhzumi, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Lahab, dan Abdullah bin Jad'an. Orang-orang kaya ini hidup glamor dan bergelimang kemewahan. Sementara di kutub yang berseberangan terdapat lapisan masyarakat terendah dan mayoritas yang hidup serba kekurangan. Bahkan sebagian di antara mereka terlihat hutang riba yang berujung pada perbudakan.